cedera pada foot and ankle sebenarnya tidak hanya pada olahraga sebenarnya. Oke. Jadi juga pada kehidupan sehari-hari, misalnya perempuan dengan heels atau permukaan yang tidak rata, betul. kan gitu. Jadi penderitaan pasien ini kita kurangi dengan adanya artroskopi gitu. Kalau healing proses sama, karena healing proses kan tergantung dari origin tisunya ya. Hai Maya Friends, selamat datang di episode lainnya di Maya Pada Hospital Podcast bersama dengan saya Dania Najmi. Di hari ini Maya Friends, kita akan bahas mengenai problema pergelangan kaki atau yang suka disebut ankle akibat cedera olahraga. Karena kita tahu kalau pergelangan kaki itu adalah hal yang seringkali terkena sesuatu ya, apalagi kalau kita itu sering olahraga. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, aku sudah ditemani oleh Dr. Andre Triadi Desnantio, SPOTK, dokter spesialis ortopedi, konsultan kaki dan pergelangan kaki dari Maya Pada Hospital Surabaya. Halo Dr. Andre. Halo Maya Friends. Apa kabar dok? Baik, terima kasih. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Semangat gak nih untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Maya Friends? Semangat dong. Semangat ya. Oke, Dr. Andre, boleh dijelasin nih ke Maya Friends secara singkat apa aja sih jenis-jenis cedera kaki dan pergelangan kaki ya, kita nyebutnya ada kaki, ada pergelangan kaki yang mungkin terjadi ketika berolahraga. Kalau Maya Friends mungkin taunya hanya terkilir gitu, tapi apakah ada yang lain atau terkilir itu sebenarnya penyebutan untuk beberapa jenis cedera dok? Oke, sebenarnya kalau cedera pada, kita sebut aja foot and ankle ya. Oke, foot, kaki, ankle, pergelangan gitu ya. Supaya nggak pergelangan kaki dan kaki nanti agak bingung gitu. Mungkin foot and ankle lebih familiar. Jadi untuk cedera olahraga, terutama pada foot and ankle, sebenarnya kita bagi dua kelompok besar. Satu adalah berkaitan dengan soft tissue, jadi berkaitan dengan jaringan lunak. Which is seperti otot, ligamen, saraf, pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah kelompok besarnya adalah berkaitan dengan hard tissue. Hard tissue seperti tulang, kemudian permukaan sendi. Jadi kita tahu bahwa foot and ankle itu secara anatomi mungkin terlihat sedikit ya, palingnya kecil, cara bentuknya adalah kecil, tapi secara anatomi strukturnya banyak. Jadi ada sekitar 28 tulang di sana. Oh, banyak ya. 28 tulang, 30 ligamen 30 sendi, kemudian 100 ligamen, otot, kemudian tendon. Jadi kompleks sebenarnya. Jadi kalau cedera ya tergantung terkena yang mana. Kadang-kadang juga mix. Jadi bisa tulang dengan ligamen, tulang dengan otot, kira-kira begitu. Nah kalau olahraga nih seringnya orang punya masalah atau cedera kenanya di kaki gitu. Walaupun mungkin olahraganya juga nggak yang mainnya di kakinya gitu, tapi ada yang sering bilang kalau nih masalah kaki tuh common banget nih di antara para olahragawan gitu, atau mungkin Maya Friends yang lagi olahraga. Nah itu penyebabnya apa dok? Kenapa kaki nih, foot and ankle ini yang paling sering kena? Nomor satu memang kalau kita melihat struktur bangunan, jadi badan kita adalah satu bangunan utuh, dan foot and ankle ini adalah sendi kecil tapi menahan berat badan yang begitu besar. Apalagi dengan olahraga-olahraga yang high impact ya, lari, basket kah, tenis, badminton, kemudian volley dan sebagainya. Itu resikonya pasti lebih tinggi dibandingkan misalnya dengan lutut ya, atau dengan hip, panggul misalnya. Karena ankle ini gerakannya kompleks. Tidak hanya ke depan ke belakang, tapi bisa rotasi gitu ya. Bisa rotasi. Jadi itulah. Dan sebenarnya kalau kita berkaca bahwa banyaknya kasus foot and ankle injury atau cedera pada foot and ankle sebenarnya tidak hanya pada olahraga sebenarnya. Jadi juga pada kehidupan sehari-hari, misalnya perempuan dengan heels atau permukaan yang tidak rata, kan gitu.
terutama perempuan yang wanita karir ya, yang di kota besar kan gitu. Mungkin kalau yang di pedesaan bertani mungkin lebih jarang kan gitu kan. Nah itu. Jadi kenapa itu yang menyebabkan cedera pada foot and ankle ini cukup sering. Oke. Ya kita kan sering melihat terkilir, kesleo dan sebagainya. Itu karena gerakannya juga kompleks, tapi sendinya nggak gede-gede banget. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin aku dari pengalaman pribadi gitu ya, Dok. Kalau misalnya jatuh dikit gitu atau abis lagi zumba gitu agak sakit-sakit nih, kadang suka ya udah kita diemin aja deh, kita kompres-kompres es gitu. Nanti juga pikirannya sembuh sendiri gitu. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih bahayanya kalau kita udah lagi terkena sakit foot and ankle ini gitu, tapi nggak segera kita konsultasikan ke dokter gitu, atau mungkin dokter bisa jelasin juga nih ke Maya Fresh dan juga ke aku, kapan sebaiknya kita berkonsultasi ke dokter kalau sudah merasakan nyeri gitu, atau kita kayak tahu something's wrong deh dengan foot and ankle kita nih. Oke. Problemnya yang pertama kalau cedera, terutama pada foot and ankle, pasti nomor satu adalah nyeri. Oke. Ya, bila nyeri itu persisten, jadi terus menerus, kemudian lebih dari 1 kali 24 jam, tidak ada salahnya harus ke medis. Oke. Makanya sedikit mindset yang berbeda antara medis dengan non medis atau orang awam. Bila terjadi sesuatu terkilir di bagian foot and ankle, untuk orang awam kan sepertinya nggak apa-apa nih, kan cuma begitu doang kan gitu. Tapi kalau orang medis agak berbeda, jangan-jangan ada apa-apa nih gitu. Oke. Dan untuk pemeriksaan misalnya, untuk pemeriksaan medis pasti lebih komplit dari A to Z ya. Jadi kalau kita misalnya dari investigasi, bahkan kita bisa menilai kejadiannya seperti apa. Oke. Kapan terjadi? Pada saat kejadian apa yang dilakukan? Jadi agak detail. Oke. Jadi gaya cedera atau proses terjadi cedera itu juga sangat penting, menunjukkan apa? Severity level. Jadi grading dari cederanya seperti apa nih? Seberapa hebat nih gitu. Jadi itu yang membuat kita untuk orang medis itu jangan-jangan ada apa-apa nih sampai dibuktikan tidak ada apa-apa. Oke. Nah dok, tadi dokter juga sempat mention kan soal ketika sedang diobservasi, sedang diperiksa gitu, nanti akan ketahuan nih seberapa parah gitu kondisinya. Nah seberapa parahnya tuh boleh dijelasin gak sih dok, seperti apa parahnya yang mungkin sampai harus ada tindakan lanjutan seperti operasi misalnya gitu. Oke. Ada beberapa faktor. Satu misalnya penyebab terjadinya cedera foot and ankle, nomor satu biasanya bisa karena pure injury ya. Pure injury. Jadi memang kecelakaan yang tidak kapannya, siapannya kan, kemudian yaitu pure injury. Kemudian yang kedua bisa karena adakah kelainan. Oke. Ya, kelainan misalnya contoh flat foot. Flat foot. Jadi itu menyebabkan resiko cedera itu akan berlangsung terus-menerus kemudian atau lebih riskan untuk terjadi cedera. Yang ketiga, apakah ada kelainan dari motoriknya? Misalnya untuk pasien dengan pasca stroke, ada kelemahan otot, itu terjadinya riskan ya, terjadinya cedera. Dan itu semua itu akan menjadi satu, kemudian kapan kita harus melakukan tindakan. Kan gitu. Jadi memang tidak kadang bisa faktor itu saling terkait, tidak hanya single factor tapi juga multiple factor. Jadi itu. Jadi misalnya problemnya adalah instability. Jadi ada satu ligamen di bagian ankle yang robek misalnya gitu, sehingga ankle akan bergerak secara tidak normal. Apa yang terjadi? Maka later on komplikasi lanjutan adalah sendi akan bergesek hebat. Jadi akan terjadi kerusakan sendi di fase yang jauh dari yang seharusnya. Contoh misalnya, seharusnya kerusakan sendi ini kan pada usia lanjut ya. Karena sering dipakai, karena usia, karena sudah 80 tahun, 70 tahun berjasa nih, sudah bekerja. Akhirnya rusak-rusak juga. Tetapi kalau yang ini namanya post traumatic osteoarthritis.
Jadi karena cedera menyebabkan yang seharusnya rusak di umur lanjut itu di usia muda sudah rusak duluan. Oke. Dan itu yang dicegah. Jadi instability misalnya, ini salah satu contoh saja, terjadi pada ankle sprain atau kesleo begitu ya pada daerah ankle, maka terjadi total rupture, jadi robekan total dari ligamen. Oke. Nah, apakah harus ada tindakan? Belum tentu juga. Kenapa? Karena ada namanya ekspektasi. Ekspektasi itu disesuaikan dengan satu, maunya apa sih pasien? Oke. Kedua, pekerjaannya apa sih pasien? Gitu, ya kan? Hobinya apa sih pasien ini? Gitu. Dokter, saya ini nggak suka olahraga, dokter. Gitu. Saya nggak usah olahraga. Saya itu di behind the desk itu mulai dari jam 8 sampai jam 5 nggak seneng olahraga. Itu, misalnya begitu. Mungkin pertimbangannya kan berbeda. Ya. Atau saya tidak suka olahraga, dokter, tapi pekerjaan saya adalah teknisi PLN, misalnya gitu. Saya harus naik tower ini. Nah, pekerjaannya kan memaksa dia harus punya ankle yang prima, gitu. Saya tidak senang olahraga, tapi saya ini kontraktor. Saya harus dari proyek ke proyek itu harus naik turun, misalnya gitu ya. Nah, itu ekspektasi itu harus tersampaikan ke kita, terus bagaimana kita bisa menyikapinya. Jadi apa yang terbaik sebenarnya untuk pasien ini? Oke, dalam case memang harus dilakukan tindakan operasi. Masa sekarang teknologi udah canggih nih. Aku dengar ada teknologi namanya artroskopi. Benar ya dok ya? Betul. Nah, itu boleh dijelasin nggak sih dok? Artroskopi itu apa? Dan mungkin di sini Maya Friends juga ada yang penasaran kali ya. Tindakannya tuh seperti apa artroskopi itu sampai bisa memperbaiki foot and ankle kita? Ya. Silakan dok. Oke. Sebenarnya artroskopik itu adalah salah satu tools ya atau prosedur dengan minimal invasif. Artinya luka nggak gede-gede banget lah. Kita cuma 1 senti aja. 1 senti, kemudian kita masukkan scope namanya. Nah, scope itu cuma besarnya seperti pensil. Nah, di situ disambungkan dengan namanya fiber wire, fiber optik ya, ya video. Jadi kita bisa melihat semua permukaan sendi itu lewat monitor. Dengan 1 senti. Jadi memang tools artroskopi ini sangat superior bila digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Contoh misalnya adalah kerusakan sendi. Ya, kemudian kedua adalah misalnya ada robekan dari ligamen itu atau otot dan sebagainya. Kemudian apakah ada jepitan? Ya, jepitan itu jepitan antar sendikah? Atau jepitan pada otot atau ligamen tertentu. Jadi memang tools ini superior, artinya dengan luka yang kecil secara resiko lebih minimal dibandingkan dengan konvensional surgery, operasi yang kita buka lebar. Ya, mungkin ada yang berprinsip big surgeon big incision kan gitu ya. Nah, dengan tools ini ya pasien tidak perlu bersusah payah untuk merawat lukanya, mencegah resiko infeksi dan sebagainya karena lukanya cuma 1 senti doang. Cuma 1 senti. Jadi kita fokus ke jaringan yang kita lakukan treatment. Jadi kita nggak fokus lagi bagaimana merawat, bagaimana kan gitu. Kira-kira begitu. Ini kan saya awam ya dok gitu. Nah kalau artroskopi itu bisa dipakai untuk operasi yang hard tissue atau hanya yang soft tissue yang kayak tadi dokter bilang? Bisa dua-duanya. Oh bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Ya terutama untuk yang impingement, jadi jepitan-jepitan. Kan kita orang awam banyak yang menyebut tulang tumbuh misalnya gitu. Tulang tumbuh, nah itu adanya tulang tumbuh di sendi itu bisa mengganggu proses gerakan. Itu kita bisa melakukan dengan artroskopi. Atau kerusakan permukaan tulang rawan, itu kita bisa melakukan. Jadi bahkan rekonstruksi ligamen kita bisa lakukan dengan artroskopi. Iya. Jadi nggak hanya prosedur yang lebih simple mungkin aku nyebutnya, tapi yang lebih kompleks juga bisa ya dengan artroskopi ya. Awalnya kan diagnostik dia. Diagnostik, kita lihat, kita masuk, kemudian kita evaluasi. Oh, ada robekan ini. Tapi dengan seiring perkembangan kemajuan zaman, banyak discovery dari alat-alat baru, jadi kita bisa melakukan sekalian rekonstruksi.
sekalian rekonstruksi. Jadi di dalam sendi dengan insisi cuman 1 senti. Ya. Oke. Kalau dengan artroskopi dok, waktu pemulihannya kira-kira berapa lama gitu kalau dibandingkan dengan bedah konvensional? Jadi kita basic treatmentnya adalah di jaringan yang kita melakukan treatment. Contoh misalnya tulang rawan, sama penyembuhannya adalah sama. Cuman itu fokus untuk jaringan parut dan sebagainya, resiko terjadinya jaringan parut itu sudah kita bisa skip lah gitu kan. Jadi penderitaan pasien ini kita kurangi dengan adanya artroskopi gitu. Kalau healing proses sama, karena healing proses kan tergantung dari origin tisunya ya. Jadi jaringan asalnya yang kita lakukan treatment. Ya. Cuma yang lebih cepat healingnya yang luarnya luarnya, karena cuma 1 senti ya dok. Betul, resiko keloid dan sebagainya kan minimal gitu. Jadi scarring jaringan parut yang terjadi sangat minimal. Oke, Dokter Andre. Untuk menutup podcast kita pada episode kali ini, mungkin dari dokter, apakah ada pesan-pesannya yang mau disampaikan ke Maya Friends terkait kesehatan foot and ankle? Silakan dokter. Oke, untuk Maya Friends, nomor 1 adalah kenali kaki Anda. Kenali kaki Anda, karena kaki ini adalah spesial. Jadi masing-masing orang punya bentuk masing-masing, ya. Jadi nomor 1 itu. Kedua adalah kenali keluhan di kaki Anda, karena itu juga akan berkaitan dengan aktivitas yang harus kita bisa lakukan, termasuk pemilihan sepatu. Ya, pemilihan sepatu. Jadi sepatu adalah sangat personal. Jadi disesuaikan dengan kaki. Kadang-kadang bentuknya bisa flat foot kah, atau pescevus yang begini kah, atau normal kah. Nah itu. Jadi pemakaian sepatu yang bagus, yang didasarkan atas pengenalan kaki sendiri-sendiri, yaitu akan menyebabkan terjadinya resiko untuk terjadi cedera lebih minimal. Oke, terima kasih banyak Dokter Andre atas waktunya di episode kali ini. Dan untuk Maya Friends, terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube dari Maya Pada Hospital. Dan juga untuk informasi selanjutnya jangan lupa untuk di follow Instagram @mayaPadaHospital. Akhir kata, saya Dania Najmi pamit undur diri di episode kali ini. Salam selangkah lebih sehat, Maya Pada Hospital, teman sehat gue. Sampai jumpa.